Salam teman-teman sepelayanan. Izinkan saya coba mengungkapkan sedikit apa yang saya masih ingat tentang bagaimana Tuhan memberi waktu kepada kita semua membangun rumah Tuhan atau gereja Tuhan di Indonesia. Setahu saya, seingat saya bahwa awal mulanya misi OMS datang ke Indonesia dengan misi menyampaikan, mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang dimulai dari pelayanan mahasiswa yang namanya Bapperma, Badan Perkumpulan Mahasiswa. Itu ibadahnya 1 minggu 1 kali dalam bentuk bahasa Inggris, sehingga bisa mengundang mahasiswa yang ingin mengembangkan bahasa Inggrisnya. Tetapi nampaknya cara ini hanya sekedar beribadah, tapi tidak bisa jadikan landasan untuk mendirikan sebuah gereja. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada misi OMS waktu itu lewat Pak Parker, Pak Nev, dan teman-temannya, termasuk Ibu Nancy, mulai merekrut mahasiswa-mahasiswa yang terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, kami seperti saya, Pak Budi Pantoro, Aran Miring, Simeon, Pak Arjunadi, Pak Julius, Salesi, mungkin teman-teman lain saya lupa namanya, disponsori memasuki sekolah teologi di Aletheia. Berjalan selama beberapa 1-2 semester, lalu tiba-tiba ada perubahan pikiran Pak Parker bersama teman-teman misi lainnya untuk coba mendirikan sekolah Alkitab sendiri yang namanya PLTN, Pusat Latihan Teologi Nusantara. Semua mahasiswa yang disponsori kalau mau bergabung dengan misi OMS akan diajak memasuki teologi baru yang didirikan di Malang namanya PLTN. Dan beberapa teman seperti saya, Pak Budi Pantoro, Pak Arjunadi, Pak Yulis Salesi, dan teman lain lagi akhirnya bergabung dalam sekolah teologi baru namanya PLTN. Dan disitulah kami akhirnya melanjutkan perintisan-perintisan yang dilakukan oleh masing-masing kami dalam membuka pos-pos PI, di mana Tuhan utus kami membuka pelayanan baru. Nah, saya awalnya diutus melayani di Jalan Semangka bersama Pendeta Markus Sutanto. Lalu saya bergeser ke GKN Maranatha sekarang. Dapat beberapa bulan saya dipanggil oleh sejemaat yang ada di Polehan membuka pelayanan baru di Polehan yang sekarang saya gembalakan. Jadi awal perintisan itu adalah masing-masing mahasiswa diutus membuka pelayanan di tempat-tempat yang telah ditentukan, disponsori oleh misi OMS dengan satu pola kerja. 2 tahun pelayanan akan dijadikan gereja, lalu diberikan dana namanya land and building. Bersyukurlah sampai hari ini masing-masing gereja yang dirintis itu sudah benar-benar bertumbuh menjadi gereja yang katakanlah berkembang. Khususnya sekarang saya mau sampaikan tempat di mana saya merintis pelayanan di namanya Desa Polehan.
Awalnya saya mulai dengan satu keluarga, bapak, ibu, dan 2 anak. Kami mulai doa bersama. Di situ akhirnya mulai kami menginjil sekitarnya dan satu persatu jiwa dimenangkan. Hambatannya ya tak terhitung banyaknya. Namun semua itu dapat Tuhan selesaikan karena kami bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Gedung yang kami bangun ini pun semua anugerah Tuhan dari berbagai macam individu yang bisa menolong kami untuk bisa membangun gedung gereja dan memperluas wilayah ibadah kami. Dari awal itu kami mulai dengan yang namanya Pos PI Nusantara. Lama-kelamaan muncul satu perkembangan pikiran menjadi sinode dan akhirnya bernama Gereja Kristen Injili Nusantara. Dalam perkembangan itu juga sinode akhirnya memberikan satu usulan biar masing-masing jemaat lokal itu memberi nama. Dan saya bergumul nama apa yang tepat untuk jemaat yang saya rintis. Melihat sejarahnya kami banyak mengalami ancaman, kesulitan yang sangat berat. Kami akhirnya berpikir ini pasti jalan salib seperti Yesus Kristus menuju Kalvari, Golgota. Mulailah kami menyimpulkan jemaat yang kami di sini karena banyak penderitaannya, kami sebut jemaat Kalvari. Dari awal 3 orang tadi, Tuhan beri kami jiwa-jiwa baru sampai akhirnya bisa mencapai 600 jiwa. Walaupun jumlahnya 600, tetapi sebenarnya yang 200 sudah di rumah Bapa di sorga. Tinggal 400 yang masih Tuhan izinkan mengembangkan pelayanan Tuhan di Bolehan ini, bahkan di Malang pada umumnya. Puji Tuhan, jemaat kami semuanya kami latih bagaimana menjadi orang yang bukan saja menjadi orang Kristen, tapi aktif dalam sebuah pelayanan. Dari anak sekolah minggu kami sudah beri kesempatan ikut melayani. Sampai lansia pun kami minta ikut melayani bersama-sama. Itulah sejarah singkat, indah, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih teman-teman, doakan kami supaya jemaat yang Tuhan sudah bangun ini diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya sampai Tuhan datang untuk 2 kalinya. Terima kasih. Haleluya. Amin.